Lihat reaksi kesal Christophe Galtier melihat bobroknya lini pertahanan PSG. 4 hari jelang bertemu Bayern Munchen, Paris Saint-Germain justru mengalami kemunduran. Setelah sebelumnya tersingkir dari Coupe de France usai dikalahkan Olympique Marseille dengan skor 2-1. PSG kembali mengalami kekalahan saat bertandang ke markas AS Monaco dalam lanjutan Liga 1 Perancis. Bermain tanpa Messi dan Mbappe, Les Parisiens yang jauh dari kata sempurna, bahkan ini pertahanan PSG begitu memprihatinkan. Seperti itulah kekesalan dari fans garis keras PSG malam tadi. Mereka sangat kecewa atas permainan buruk yang ditunjukkan oleh Les Parisiens akhir-akhir ini. Setelah disingkirkan Marseille di Piala Prancis tengah pekan lalu, kini mereka kembali menelan kekalahan saat berpandang ke markas AS Monaco, di mana PSG yang bermain tanpa Messi dan Mbappe harus menelan kekalahan dengan skor telak 3-1. Sebuah kekalahan yang sekaligus membuat posisi puncak klasemen sementara ditempel ketat AS Monaco dengan selisih 7 poin. Setelah sebelumnya Messi dikambing hitamkan atas kegagalan di Piala Prancis, sekarang menjadi tahu penyebab utama kemunduran performa yang dialami tim PSG. Mulai dari keegoisan antar pemain lini tengah hingga bobroknya lini pertahanan Les Parisiens. Para pemain tengah PSG tampaknya sangat bernafsu untuk mencetak gol. Mereka tidak mementingkan kerjasama satu sama lain, dan hal itulah yang membuat skema permainan yang dibangun Galtier tidak berjalan dengan sempurna. Namun bukan itu saja, masalah besar yang menimpa PSG saat ini adalah lini pertahanan mereka, di mana seperti kita ketahui, sebagai salah satu tim elit di Eropa, PSG menjadi salah satu tim yang sering kebobolan. Terbaru dalam laga AS Monaco, lini pertahanan PSG mendapatkan sorotan setelah beberapa kali melakukan blunder yang fatal, bahkan dari sisi lapangan Galtier sangat kesal melihatnya. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan lini pertahanan PSG, membuat Galtier kesal dan memberikan reaksi usai pertandingan. Pertandingan berjalan sangat terbuka di babak pertama. Sayangnya kami kebobolan gol yang cukup bodoh dengan satu sentuhan dalam 20 meter terakhir. Dari saat AS Monaco mencetak gol kedua dan mereka menempatkan diri mereka dalam blok rendah dengan banyak transisi. Disitulah kami melakukan banyak kesalahan, ungkap Christophe Galtier usai pertandingan. Ya, malam tadi permainan PSG jauh dari kata sempurna. Meski menguasai penguasaan bola, namun kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya dilakukan seringkali terjadi dalam laga tersebut, sehingga para pemain Monaco menghukum dengan gol-gol yang mereka ciptakan. Marquinhos, pemain Paris Saint-Germain harus bisa terima kekalahan. Marquinhos mengingatkan rekan-rekannya tidak banyak bicara, kecuali bekerja memperbaiki diri di latihan. Keberadaan sejumlah bintang Paris Saint-Germain tidak otomatis membuat Paris Saint-Germain bakal mendominasi kompetisi di Perancis, dan Marquinhos mengingatkan rekan-rekannya agar bisa menerima kekalahan tanpa banyak bicara. PSG menelan kekalahan ketiga pada musim 2022-2023. Setelah mendapatkannya di 2 pertandingan Liga 1, PSG harus menerima kenyataan tersingkir dari Piala Perancis selepas dikalahkan Marseille 2-1 di babak 16 besar. Marquinhos mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan mendapatkan 1 trofi pada musim ini, serta meminta rekan-rekannya agar tidak banyak bicara dan melakukan introspeksi diri. Menerima kenyataan mendapatkan kekalahan harus bisa dilakukan pemain PSG sebelum mereka menghadapi Monaco Sabtu 11 Februari dan Bayern Munich di 16 besar Liga Champions pada pertengahan pekan depan. Setiap pertandingan memiliki cerita, ini bukan momen terbaik kami, Anda harus tetap percaya diri dan juga tenang. Kami semua sedih karena kami telah memenangkan banyak hal. Anda harus tahu bagaimana caranya kalah dan juga terus bekerja, ujar Marquinhos dikutip laman Top Mercato. Kami melewatkan banyak hal, tidak ada gunanya menambahkan lebih banyak. Kami harus tutup mulut, terus bekerja, dan bergerak maju. Kami harus berkembang jika ingin melakukan hal-hal yang baik. 1 gelar sudah hilang, itu menyakitkan. Kami harus lebih terorganisir dan juga bermain lebih baik. Pernyataan tidak jauh berbeda disampaikan Gianluigi Donnarumma. Penjaga PSG ini mengakui kegagalan memperoleh 1 gelar menyakitkan bagi Les Parisiens. Namun mereka harus segera menegakkan kepala. Kami sebetulnya sudah tahu kekuatan mereka dan itu adalah permainan yang kami perkirakan. Ini adalah tim yang sangat agresif yang memberi tekanan. Detail membuat perbedaan, kata Donnarumma.
Kami kecewa, kami marah karena kami menginginkan piala ini. Kami mengecewakan pendukung kami yang menginginkan piala ini seperti kami. Sekarang kami harus mengangkat kepala dan memikirkan pertandingan melawan Monaco Sabtu nanti. Kendati gagal di ajang Piala Dunia, Donnarumma tetap menyimpan keyakinan bahwa PSG bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions dengan melewati adangan Bayern. Galtier isyaratkan Messi tampil di PSG versus Bayern. Lionel Messi cedera jelang Paris Saint-Germain versus Bayern Munich di babak 16 besar Liga Champions. Pelatih Christophe Galtier menyiratkan La Pulga bakal main. Messi mengalami cedera saat melawan Marseille di Coupe de France Rabu 8 Februari lalu. Pemain Argentina itu disebut mengeluh keesokan harinya dan dikabarkan hamstringnya yang bermasalah. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran sebab PSG sudah lebih dulu kehilangan Kylian Mbappe. Penyerang Prancis itu juga mengalami cedera paha. Galtier, pelatih PSG, kemudian mengabarkan kondisi Messi terkini. Sang bintang disebut akan absen saat melawan AS Monaco, namun akan kembali berlatih jelang Paris Saint-Germain versus Bayern Munich. Mengenai Leo, dia merasakan kelelahan otot, kata Galtier dilansir Eurosport. Dia akan melanjutkan latihan pada hari Senin sebelum pertandingan melawan Bayern. Jadi lupakan saja kalau Anda berpikir dia diragukan, katanya. Messi sendiri menjadi andalan PSG musim ini. Pemain yang baru membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 itu sudah mencetak 15 gol dan 14 assist sejauh ini. Laga Paris Saint-Germain versus Bayern Munich sendiri menjadi leg pertama babak 16 Liga Champions. Pertandingan akan digelar di Parc des Princes Paris pada Rabu 15 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Gawat, PSG bisa jadi santapan empuk untuk Bayern Munchen. PSG sedang tidak dalam kondisi terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir. Masalahnya, juara Liga Prancis itu harus bersiap menghadapi Bayern Munchen dalam duel babak 16 besar Liga Champions. Sabtu 11 Februari 2023, PSG kalah dengan skor telak 1-3 dalam kunjungan ke markas AS Monaco Liga 1 2022-2023. Hasil ini menunjukkan masalah skuad Christophe Galtier. PSG mendominasi penguasaan bola dan terus mengurung lawan, tetapi justru Monaco yang lebih banyak mendapatkan peluang dan bisa mencetak 3 gol ke gawang sang juara bertahan. Dengan kondisi seperti itu, jelas bahwa PSG tidak berada di level terbaiknya untuk menghadapi Bayern Munchen pada pekan depan. Lawan Monaco kemarin, PSG kesulitan sejak menit pertama. Badai cedera memaksa Christophe Galtier mencari solusi, terlebih ada beberapa kasus pemain yang sakit pula. Ritme permainan PSG kemarin begitu buruk. Mereka tidak bisa merespon permainan agresif Monaco sejak awal laga. Alhasil kali ini PSG memang layak kalah. Monaco tampak sangat bebas dalam membangun serangan dan mereka memang tidak banyak menguasai bola, tetapi bisa memaksimalkan hampir setiap kesempatan serangan dengan baik. Dengan kondisi yang sekarang, muncul kekhawatiran bahwa PSG bakal jadi santapan empuk Bayern dalam duel 90 menit di Liga Champions pekan depan. PSG sempat digadang-gadang bakal langsung tancap gas setelah Piala Dunia 2022 kemarin. Ada Lionel Messi yang baru saja jadi juara dunia dan ada Kylian Mbappe yang jadi runner-up. Anehnya, PSG justru kesulitan setelah kembali bermain dari jeda Piala Dunia pada Desember 2022 lalu. Mereka tidak bisa bermain konsisten dari pekan ke depan. Dalam 5 laga terakhir di Liga, PSG hanya 2 kali meraih kemenangan, 1 berakhir imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Memang posisi mereka di puncak klasemen Liga Prancis tidak jadi masalah, tapi jika ingin juara Liga Champions, PSG tentu harus lebih baik dari yang sekarang.